Raja Dewa Kuno. Bab 404 hingga bab 408. Bab 404, Ketajaman Pedang. Di bawah tebing curam, di luar wilayah pedang, Qin Wentian terus duduk dengan tenang, tenggelam dalam dunianya sendiri. Salah satu tujuannya datang ke kota penghormatan pedang sudah tercapai. Selanjutnya, ia perlu berkonsentrasi dan semakin memperdalam wawasannya terhadap mandat pedang, lalu memadatkan sebuah nova astral, secara resmi melangkah ke tingkat Heavenly Deeper dengan total 4 Yuan Fu. Malam begitu hening seperti air, dengan cahaya bintang menerangi seluruh wilayah. Qin Wentian tiba-tiba mengernyit, dan ketika ia memperluas persepsinya, ia dapat melihat seorang kultivator pedang yang sangat kuat berusia sekitar 30 tahun di area tersebut. Kultivator itu dijaga oleh anggota sekte pedang surgawi, dan saat ini juga menggunakan tempat ini untuk membantu pemahamannya terhadap mandat pedang. Niat pedang dari pedang iblis itu sangat mendominasi. Namun, wawasan yang diperoleh darinya pada akhirnya bergantung pada berbagai faktor dan akan berbeda bagi setiap kultivator. Persepsi pihak lain itu bagaikan sebuah pedang yang menembakkan berkas-berkas pedang lurus ke arahnya. Ekspresi Qin Wentian tetap tidak berubah dan ia tetap duduk dalam posisi bersila. Ketika berkas-berkas pedang itu menembus lautan kesadarannya, matanya tiba-tiba terbuka saat cahaya pencerahan menyala di dalamnya. Seolah-olah ia telah memahami sesuatu. Sepertinya aku harus berterima kasih padamu untuk ini, gumam Qin Wentian. Setelah itu, ia berjalan keluar dari gua dan melesat ke langit dengan mata tertutup. Dengan satu niat kehendaknya, pedang kuno yang terikat di punggungnya melayang ke tangannya. Menebaskan pedang ke langit, sebuah berkas pedang terayun keluar darinya. Namun, berkas pedang itu tidak mengandung sedikitpun jejak kekuatan maupun keganasan. Rasanya seolah tebasan itu bukanlah jurus dari seni pedang atau teknik pedang tertentu. Namun, Qin Wentian terus mengayunkan tebasan-tebasan pedang, tanpa memedulikan jurus standar. Ia juga tidak mematuhi aturan atau hukum pedang apapun. Namun pedang itu sendiri adalah hukum. Setiap ayunan pedang mengandung ritme pedang yang unik, memberikan sensasi yang menakjubkan bagi orang yang melihatnya. Tetapi hanya itu, sekadar sensasi yang menakjubkan. Tidak ada perasaan kekuatan di dalamnya. Dari kejauhan, di wilayah pedang, beberapa siluet terbang ke arah Qin Wentian. Ketika mereka melihat Qin Wentian mengayunkan pedangnya dengan bodoh, ekspresi jenaka tanpa sadar muncul di wajah mereka. Teknik pedang itu tampak kikuk tak tertandingi, benar-benar lelucon, aku yakin teknik pedang apapun dari sekte kita bisa mengalahkannya. Seorang wanita tinggi dan kurus menatap Qin Wentian dengan suara penuh penghinaan. Sepertinya dia tidak lebih dari kultivator pedang biasa. Dia benar-benar tidak tahu setinggi apa langit itu. Pada tingkatnya, datang ke sini untuk memahami pedang hanyalah buang-buang waktu, dan dia bahkan mengganggu kultivasi kakak senior Jian Feng. Seseorang di antara kelompok itu tertawa dingin. Wanita tadi menunjukkan ekspresi pemujaan ketika nama Jian Feng disebutkan. Kakak senior Jian Feng mereka adalah salah satu dari 3 putra pedang sekte pedang surgawi. Baik bakat maupun kekuatan, ia sangat luar biasa dalam keduanya. Tadi, kakak senior Jian Feng merasakan gangguan ketika sedang memahami pedang. Karena itu ia mengirim kami keluar untuk menyelidiki. Qin Wentian akhirnya menghentikan gerakannya dan membuka mata, melirik kelompok orang ini. Ia sedang merasa sangat gembira, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyum. Wajah tampannya dipenuhi aura keagungan di bawah cahaya bintang dan tampak sangat memikat, terutama bagi lawan jenis. Ekspresi wanita itu berubah ketika ia memandang Qin Wentian. Namun, ia lalu tertawa dingin, penampilan tampan, tapi sama sekali tidak berguna dalam pertarungan. Apa gunanya itu? Qin Wentian menunjukkan ekspresi aneh ketika mendengar kata-kata wanita itu. Ia mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan saat tatapan mereka bertemu, wanita itu merasa seolah arus listrik memasuki otaknya. Membuatnya menggigil oleh emosi yang tidak diketahui. Ia lalu berkata, tempat ini bukan tempat untukmu tinggal, cepat pergi. Aku berada cukup jauh dari batas yang ditetapkan oleh sekte pedang surgawi kalian, jawab Qin Wentian dengan dingin. Beraninya kau membantah. Gadis itu mendengus dingin. Sekte pedang surgawi di kota penghormatan pedang memiliki status yang menjulang tinggi. Tidak ada yang berani tidak menghormati mereka, dan para murid sekte pedang surgawi lebih unggul dari yang lain. Bahkan ketika mereka berjalan di kota, orang-orang akan memperlakukan mereka dengan hormat dan segan. Teknik pedangmu yang kikuk itu menyakitkan mata, mencemari pandangan kami. Wanita itu berkata dengan rasa arogan yang luar biasa. Karena ini adalah perintah dari kakak senior Jian Feng, ia tentu harus memastikan hal itu dilaksanakan.
Jika kultivator ini tetap keras kepala dan membangkang, ia tidak keberatan memberinya pelajaran. Teknik pedangku menyakitkan mata, menodai penglihatan kalian. Qin Wentian tersenyum pahit sambil berkata pelan, bukan teknik pedangku yang kikuk, hanya saja beberapa orang memiliki mata tetapi buta, tidak mampu melihat kedalamannya. Setelah berbicara, Qin Wentian berbalik dan berjalan meninggalkan area itu. Kau! Wanita itu menunjuk punggung Qin Wentian dengan jari gemetar, kata-katanya tercekat. Meskipun ia hanya dikirim sebagai penjaga untuk melindungi wilayah pedang dari penyusup, setidaknya ia adalah seseorang di tingkat ke-8 Yuanfu yang mandat pedangnya sudah mencapai batas. Transformasi tingkat pertama. Namun sekarang, ia justru diejek oleh Qin Wentian, dikatakan memiliki mata tetapi buta. Bagaimana mungkin ia bisa menerimanya? Sombong. Bodoh. Adik junior, abaikan saja dia, ujar seseorang di sampingnya. Betapa menggelikan, orang ini begitu lemah dalam pedang namun berani bersikap begitu lancang. Orang lain menghibur. Wanita itu terus menatap punggung Qin Wentian yang menjauh, sebelum mengertakkan giginya dan berbalik pergi, sementara seluruh kelompok itu terbang kembali ke tempat asal mereka. Wanita itu kemudian mengalihkan pandangannya ke sebuah gua di arah acak tempat Jian Feng sedang berkultivasi. Jian Feng memiliki bakat pedang terkuat di seluruh sekte pedang surgawi, dan ia adalah satu-satunya yang terpilih menjadi putra pedang. Meskipun saat ini ia bukan yang terkuat, tidak seorang pun meragukan pencapaian masa depannya. Bahkan ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia akan berakhir sebagai pemimpin sekte pedang surgawi. Qin Wentian meninggalkan area itu, tetapi ia tidak langsung pergi dari tebing curam. Ia memilih lokasi lain dan berkultivasi di sana selama 3 hari sebelum kembali ke kota penghormatan pedang. Ketika Qin Wentian kembali ke klan Zong, kepulangannya menarik perhatian banyak orang dan memicu badai diskusi baru tentang dirinya. Selama beberapa hari ketika ia menghilang, sebagian besar topik pembicaraan berfokus padanya. Saat ini, Zong Peng telah menyebarkan kabar bahwa setelah pertempuran di wilayah pedang, ia akan mencabut gelar putra pedang Qin Wentian. Dan sekarang, Qin Wentian telah kembali. Qin Wentian dapat merasakan tatapan orang lain padanya, tetapi ia tidak memedulikannya. Saat ini, ia ingin menemui pemimpin klan Zhongyi karena ia membutuhkan beberapa batu meteor Yuan. Ketika Qin Wentian melewati sebuah lapangan latihan, beberapa orang meliriknya saat sebuah suara terdengar, Qin Wen. Ketika ia mengalihkan pandangannya, matanya tertuju pada Zong Qian. Zong Qian, bisakah kau membawaku menemui pemimpin klan? Tentu. Zong Qian mengangguk dan terbang ke atas. Mereka yang berada di bawah semua menunjukkan senyum dingin di wajah mereka, dengan Zong Hong menyela, Saudara Qin, sampai kapan kau akan bersembunyi seperti kura-kura? Qin Wentian melirik Zong Hong sambil menggelengkan kepala. Zong Hong, tujuanmu seharusnya meningkatkan kemampuan pedangmu dan memahami wawasan tingkat kedua dalam mandat pedang, bukan mencoba memprovokasiku. Melihat nada Qin Wentian terdengar seperti seorang senior yang menasihati junior yang bodoh, wajah Zong Hong menjadi dingin saat ia membalas. Memahami wawasan tingkat kedua bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Dan lagi, apakah kau punya kualifikasi untuk menasihatiku? Kau menghindari pertarungan ketika aku menantangmu sebelumnya, dan sekarang kau kembali setelah beberapa hari bersembunyi di entah di mana. Apa kau kembali untuk mencari perlindungan dari pemimpin klan kami? Semua orang menatap Qin Wentian. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi mengejek. Melihat ini, Qin Wentian menghela napas dan terus berjalan maju. Pengecut seperti itu tidak layak menjadi putra pedang klan Zongku. Bagaimana kalau kau menyerahkan pedang putra pedang kepadaku? Nada Zong Hong semakin arogan, dan provokasi di dalamnya sangat jelas. Orang-orang di sekitarnya memandang Qin Wentian dengan penghinaan. Kalian, tunggu aku di sini. Qin Wentian berkata datar sebelum pergi bersama Zong Qian. Kepergian mendadak itu membuat Zong Hong lengah, membuatnya terpaku sejenak sebelum pulih dengan senyum dingin di wajahnya. Baik, aku akan menunggumu di sini. Ekspresi kegembiraan terlihat pada yang lain. Berita ini segera menyebar, dan anggota generasi muda klan Zong lainnya segera berkumpul. Sebagian dari mereka memandang rendah Qin Wentian dan merasa ia tidak layak menyandang gelar putra pedang, sementara yang lain hanya ingin melihat seberapa kuat putra pedang yang dipilih pemimpin klan mereka. Qin Wentian dan Zong Qian akhirnya bertemu Zhongyi, yang tersenyum ketika melihat kedatangan mereka. Paman Zong, sapa Qin Wentian. Zhongyi mengangguk sebagai balasan sambil bertanya, aku mendengar kau tidak berada di klan Zong selama beberapa hari terakhir. Mengapa hari ini kau sempat datang mengunjungi Paman Zong? Tanpa menyembunyikan kebenaran dari Paman Zong, aku membutuhkan beberapa batu meteor Yuan.
Batu meteor yang kumiliki sudah habis, dan aku ingin tahu apakah mungkin meminjam beberapa dari Paman Zong. Qin Wentian tersenyum pahit. Meskipun ia adalah penerus Kaisar Azur, ia belum melakukan apapun untuk klan Zong dan sudah mengulurkan tangan meminta sumber daya. Qin Wentian merasa agak malu. Ini bukanlah perilakunya yang biasa. Tidak perlu khawatir. Jika kau membutuhkannya, beritahu saja. Bahkan jangan sebut kata meminjam. Zong Yi mengibaskan lengan bajunya, dan seketika, sejumlah besar batu meteor Yuan muncul di hadapan Qin Wentian. Bahkan ada beberapa dari lapisan surgawi keempat, memancarkan energi yang begitu menakutkan hingga Zong Qian menunjukkan ekspresi terkejut. Pemimpin klan benar-benar memperlakukan Qin Wentian terlalu baik. Masih belum cukup. Senyum Qin Wentian menjadi semakin pahit. Nova astral yang sedang ia padatkan berbeda dari kebanyakan orang. Karena itu, konsumsi energinya akan jauh lebih besar. Zong Yi tertegun, ia menatap Qin Wentian sejenak sebelum tampak memahami sesuatu. Ia lalu tersenyum, baik. Setelah berbicara, ia melambaikan lengannya, dan sebuah gunung kecil batu meteor Yuan menumpuk membentuk tumpukan yang lebih tinggi dari manusia. Pemandangan itu membuat Zong Qian menghirup napas dingin. Qin Wentian mengibaskan lengan bajunya, mengumpulkan semua batu itu ke dalam cincin interspasialnya. Pandangannya jatuh pada Zong Yi saat ia berkata, Paman Zong, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah pedang. Zong Yi mengangguk, dengan kehadiranmu, aku tidak perlu khawatir. Sudah waktunya hak atas wilayah pedang itu jatuh ke tangan klan Zong kami. Aku pamit dulu. Qin Wentian mengucapkan perpisahan, dan Zong Qian pergi bersamanya. Zong Qian agak terdiam ketika tatapannya bertemu dengan Qin Wentian. Orang ini, apa yang ia bicarakan dengan pemimpin klan sebelumnya? Sikap yang diberikan pemimpin klan kepada Qin Wentian tidak tampak sesederhana hubungan seorang tetua terhadap junior. Qin Wentian kembali ke lapangan latihan sebelumnya. Ia berdiri di udara menatap ke bawah ke arah Zong Hong saat ekspresinya tiba-tiba menjadi tajam. Qin Wentian saat ini memiliki aura yang sama sekali berbeda dibanding sebelumnya. Tidak seorang pun berani menatapnya dengan penghinaan. Mereka yang tidak yakin dengan alasan aku dipilih sebagai putra pedang, kalian semua bisa maju sekarang, kata Qin Wentian dengan acuh tak acuh. Cukup banyak anggota klan Zong mendengus dingin ketika mendengar itu. Mereka berdiri bersama Zong Hong. Orang-orang ini sebelumnya adalah kandidat untuk posisi putra pedang generasi ini sebelum kedatangan Qin Wentian. Datanglah bersama-sama. Suara Qin Wentian melayang keluar sementara rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Zong Hong dan yang lainnya saling bertukar pandang. Keduanya memancarkan ketajaman yang menakutkan yang mengalir menuju Qin Wentian. Karena ia begitu menginginkannya, mereka akan benar-benar menghancurkannya. Suara pedang terhunus bergema saat cahaya dingin memantul dari bilah logam yang memenuhi seluruh langit. Dalam sekejap, seluruh ruang menjadi sunyi. Rasakan ini. Qin Wentian melangkah maju, dan seketika pedang kuno yang terikat di punggungnya terdorong keluar sedikit dari sarungnya, namun belum sepenuhnya terhunus. Satu nada suara dari pedang itu menyegel seluruh ketajaman yang dipancarkan oleh kelompok tersebut. Bes! Qin Wentian melangkah maju lagi saat pedang kuno di punggungnya terdorong keluar setengah inci lagi. Denting ketajaman pedang kembali terdengar, dan cahaya dingin yang memantul darinya menyerupai darah. Sebuah nada suara yang mengerikan bergetar di udara. Zong Hong dan yang lainnya merasakan wajah mereka menjadi dingin ketika darah segar menetes dari pipi mereka. Sesaat kemudian, wajah mereka semua dipenuhi teror ketika mereka menatap Qin Wentian di udara. Niat pedang yang sangat dingin dan tajam yang tak terbayangkan menyelimuti seluruh wilayah, memancarkan kewibawaan seperti raja segala pedang. Apakah kalian bahkan layak untuk mengolah pedang? Saat suara Qin Wentian mereda, ia melangkah maju sekali lagi. Sebuah denging ringan terdengar ketika suara sayatan bergema di kehampaan. Zong Hong dan yang lainnya semuanya pingsan, jatuh ke tanah, dengan bekas sayatan yang terlihat pada pakaian dan tenggorokan mereka. Jika niat pedang itu menyayat setengah inci lebih dalam pada tenggorokan mereka, mereka pasti sudah mati tanpa keraguan. Keheningan menguasai lapangan latihan. Tatapan terkejut semua orang di sana terpaku pada sosok yang berdiri di udara. Qin Wentian menatap ke bawah dengan keagungan di matanya sebelum mendengus dingin, mengibaskan lengan bajunya dan berjalan pergi. Sesaat kemudian, niat pedang yang menindas itu lenyap menjadi ketiadaan total. Bab 405, Sikap. Zong Qian juga tercengang oleh apa yang dilihatnya. Ia berdiri terpaku, dan bahkan sebelum sempat pulih, Qin Wentian sudah berjalan pergi. Betapa kuatnya. Wajah Zong Qian dipenuhi kekaguman. Dan bukan hanya dirinya,
Para generasi muda yang hadir di sana semuanya berada dalam keadaan syok yang ekstrim. Terlalu kuat, dari awal hingga akhir, pedang Qin Wentian bahkan belum sepenuhnya terhunus. Ia hanya melangkah beberapa langkah ke depan, dan entah bagaimana Zhong Hong serta yang lainnya berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Mereka bahkan tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun, hanya bisa menunggu untuk dibantai. Jika Qin Wentian melangkah satu langkah lagi, mendorong pedangnya keluar dari sarung setengah inci tambahan, mereka semua pasti sudah mati. Kedua pihak berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Bakat Qin Wentian dalam pedang terlalu mengerikan, apakah ia benar-benar telah memahami batas kesempurnaan dari wawasan tingkat pertama hanya dalam 3 bulan? Zhong Qian akhirnya mengerti mengapa pemimpin klan sangat menghargai Qin Wentian, dan mengapa ia langsung memilihnya sebagai putra pedang generasi ini. Menarik napas dalam-dalam, Zhong Qian mengarahkan pandangannya pada Zhong Hong sambil berkata, "Sekarang kau seharusnya mengerti mengapa saudara Qin menolak menerima tantanganmu. Dia bukan pengecut, hanya saja kalian berdua memang tidak berada pada tingkat yang sama." Setelah berbicara, Zhong Qian berbalik dan mengikuti Qin Wentian. Saat ini, senyum pahit menghiasi wajahnya. Ketika ia memikirkan provokasi Linian terhadap Qin Wentian serta tindakannya sendiri, berdiri di depan Qin Wentian dan memintanya pergi terlebih dahulu, semua itu kini tampak sama sekali tidak perlu setelah ia menyaksikan kekuatan sejati Qin Wentian. Bahkan, ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Qin Wentian benar-benar bentrok dengan putra pedang tingkat Heavenly Dipper dari klan Li saat itu. Qin Wentian seharusnya sudah memahami wawasan tingkat kedua dalam mandat pedang. Jika tidak, niat pedang yang ia hasilkan sebelumnya tidak mungkin memanifestasikan kekuatan pedang sebesar itu. Namun anehnya, tingkat kultivasi Qin Wentian masih tampak berada di alam Yuanfu. Batu Meteor Yuan. Tiba-tiba, Zhong Qian teringat Qin Wentian meminta sumber daya kultivasi kepada pemimpin klan sebelumnya. Pemimpin klan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata keberatan sebelum menyerahkan sejumlah batu meteor Yuan yang sangat besar. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, jantung Zhong Qian berdetak keras. Mungkinkah Qin Wentian ingin memadatkan Nova Astral? Pertarungan antara Qin Wentian dan Zhong Hong bahkan tidak bisa disebut pertarungan. Itu hanyalah Qin Wentian memberi mereka pelajaran, menunjukkan apa arti sebenarnya dari gelar Putra Pedang. Qin Wentian mengatakan bahwa mereka tidak layak mengolah pedang, dan dalam keadaan seperti itu, hati dao mereka memang terpengaruh. Namun, jika mereka benar-benar selemah itu secara mental, maka mereka semua bahkan tidak layak menjadi kandidat posisi Putra Pedang. Sekarang, satu-satunya hal yang tersisa adalah melihat apakah mereka dapat melepaskan simpul di hati mereka dan mencapai kemahiran yang lebih besar dalam teknik pedang. Sudah ada orang-orang yang membandingkan Qin Wentian dengan putra pedang, nominee, klan Zhong, Zhong Peng, yang berada pada tingkat Heavenly Dipper. Mereka berspekulasi siapa yang akan menang jika Qin Wentian bertarung melawan Zhong Peng. Kekuatan Zhong Peng sangat dahsyat, dan tidak banyak penguasa alam Heavenly Dipper di antara generasi muda klan Zhong. Zhong Peng adalah salah satunya, dan dengan kemahiran luar biasa dalam teknik pedang, ia dianggap sebagai salah satu yang lebih kuat. Ia juga pernah mengatakan bahwa setelah pertempuran peringkat, ia akan mencabut gelar putra pedang Qin Wentian. Namun sekarang, setelah kekuatan Qin Wentian terungkap, tidak seorang pun tahu siapa yang akan menjadi pemenang di antara keduanya. Mereka yang telah menyaksikan kekuatan Qin Wentian dengan mata kepala sendiri tahu bahwa ia tanpa diragukan lagi sangat layak menyandang gelar putra pedang. Ada juga mereka yang belum menyaksikan kekuatan Qin Wentian, yang berharap Zhong Peng akan mencabut gelar itu darinya. Mereka merasa bahwa gelar prestisius, putra pedang, seharusnya hanya diwarisi oleh seseorang dari dalam klan mereka sendiri. Saat ini, di halaman kediaman Zhong Peng, Zhong Hong berdiri menghadapnya. Wajahnya dipenuhi jejak ketidakberdayaan yang berat akibat kekalahan itu, seolah-olah ia telah mengalami pukulan besar. Mengapa? Apakah hanya satu kekalahan sudah cukup membuatmu menjadi seperti ini? Zhong Peng menatap Zhong Hong sambil tersenyum tipis. Zhong Hong memandang Zhong Peng, menggelengkan kepala tanpa daya. Kau tidak mengerti, pertarungan itu terlalu memalukan. Ia tidak akan pernah bisa menghapus pemandangan dominasi Qin Wentian dari benaknya. Saat itu, ketika Qin Wentian maju selangkah demi selangkah, Zhong Hong bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan yang terus meningkat. Jika Qin Wentian benar-benar ingin membunuhnya, ia pasti sudah mati di tempat saat itu juga. Bahkan pedangnya tidak perlu sepenuhnya terhunus. Qin Wentian bisa saja membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Pertarungan itu membuatnya merasa sangat putus asa. Ia pasti telah memahami wawasan tingkat kedua dalam mandat pedang, dan itu salah satu jenis yang lebih kuat.
Wawasan tingkat pertama memang wajar ditekan. Apa yang bisa dibanggakannya? Zhong Peng tersenyum, seolah mencoba menghibur Zhong Hong. Tetapi jarak di antara kami terlalu jauh. Sangat luar biasa, Zhong Hong melanjutkan, tidak mampu melupakan dominasi yang dipancarkan Qin Wentian. Akan kutunjukkan padamu. Zhong Peng berdiri, tindakannya membuat mata Zhong Hong berkilat terang. Sejak Zhong Peng melangkah ke tingkat Heavenly Deeper, karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar, Zhong Hong tidak bisa lagi berlatih tanding dengannya. Sekarang, ia benar-benar ingin melihat sejauh apa jarak di antara mereka. Perhatikan baik-baik. Sosok Zhong Peng berkelebat dan menghilang dari pandangan. Tatapan Zhong Hong menegang, dan ia segera mundur cepat. Tetapi pada saat itu, ia tiba-tiba melihat bayangan pedang menutupi seluruh langit. Ia tidak bisa membedakan mana bayangan pedang yang nyata, dan hanya bisa berdiri di sana menunggu kematian. Bayangan pedang menghilang. Zhong Peng berdiri di hadapannya sambil bertanya, "Sekarang kau mengerti?" Perbedaan antara tingkat kedua dan pertama memang sangat besar. Zhong Hong mengangguk. Tentu saja. Saat berhadapan denganmu, wawasan tingkat keduaku dalam mandat pedang dapat dengan mudah menghancurkanmu. Qin Wentian juga sama, karena ia sudah memahami wawasan tingkat kedua, tidak aneh ia mampu menekanmu dengan begitu mudah. Kau hanya ketakutan oleh sikap dan auranya saat itu. Jika aku yang menghadapinya, menurutmu ia bisa mengalahkanku? Zhong Peng tertawa, dan Zhong Hong mengangguk setuju. Ia dapat merasakan dengan jelas kepercayaan diri yang memancar dari Zhong Peng. Tiba-tiba, tekad Zhong Hong menyala hebat, ia juga ingin memahami wawasan tingkat kedua dan bahkan mungkin menembus ke Heavenly Deeper. Hanya dengan begitu ia bisa melesat ke langit, hanya dengan begitu ia memiliki kemampuan untuk merebut gelar dari Qin Wentian. Akan kuberi saran. Tadi kau seharusnya merasakan wawasan tingkat keduaku. Sekarang, kau bisa mengunjungi Qin Wentian dan memintanya menunjukkan mandatnya. Lalu gunakan persepsimu untuk merasakan langsung wawasan tingkat keduanya. Setelah itu, kau bisa datang dan mendiskusikan temuanmu denganku dan aku akan menjelaskannya kepadamu. Ini akan membantu memperluas pengetahuanmu dan mungkin memberimu peluang lebih besar untuk menembus. Zhong Peng tersenyum lebar saat membimbing Zhong Hong, membuat rasa terima kasih muncul di hati Zhong Hong. Namun tiba-tiba, ia menggelengkan kepala dengan murung. Aku selalu memprovokasinya, jadi mengapa ia mau membantuku? Katakan saja bahwa kau salah sebelumnya. Karena ia memegang gelar Putra Pedang, ia juga bisa dianggap bagian dari klan Zhong kita. Dengan posisi penting seperti itu, wajar jika ia merasa bertanggung jawab untuk membimbing juniornya. Dan jika kau mengatakan bahwa kau telah bertindak salah lalu memperlakukannya dengan sopan dan hormat, bagaimana mungkin ia tidak setuju membimbingmu? Jika ia menolak, ia benar-benar tidak layak menjadi putra pedang klan Zhong kita. Zhong Peng lalu menambahkan, bahkan jika kau tidak mampu melepaskan harga dirimu, aku akan benar-benar kecewa padamu. Setelah berbicara, Zhong Hong berpamitan dan pergi. Pada saat ini, Qin Wentian sedang duduk bersila di dalam sebuah halaman. Kegelapan telah turun, dan ia sedang bersiap memadatkan nova astral keempatnya. Namun pada saat itu, suara langkah kaki terdengar. Ketika Qin Wentian membuka mata dan melirik ke arah pintu masuk halaman, sebuah suara terdengar, Zhong Hong dengan rendah hati memohon bertemu dengan senior. Masuklah, kata Qin Wentian dengan tenang. Sesaat kemudian, Zhong Hong memasuki halaman, dan Qin Wentian menatapnya dengan kebingungan di matanya. Qin Wen, aku meminta maaf atas apa yang terjadi di antara kita di masa lalu. Aku datang hari ini untuk dengan rendah hati belajar pedang darimu dan memohon bimbinganmu. Bisakah kau mengizinkanku merasakan wawasan tingkat keduamu? Aku ingin menarik beberapa petunjuk darinya untuk memahami milikku sendiri. Jelas Zhong Hong. Kata-katanya membuat ekspresi Qin Wentian menjadi hangat. Sepertinya orang ini tidak seburuk itu. Ia mampu melihat di mana letak kesalahannya sendiri dan memiliki keberanian untuk meminta maaf serta memperbaikinya. Hal-hal di masa lalu memang bisa dimaafkan. Wawasan tingkat pertama adalah dasar dan fondasi, sehingga semua orang mendapatkan efek yang sama. Wawasan tingkat kedua bergantung pada individu. Jalanku mungkin tidak cocok untukmu. Qin Wentian berbicara perlahan sambil melanjutkan, kau bisa berkonsultasi pada gulungan kuno untuk mendapatkan gambaran berbagai jenis wawasan tingkat kedua yang ada. Itu akan memberimu pemahaman lebih baik dalam membentuk pemahamanmu sendiri. Tidak perlu merasakan wawasan kultivator lain karena wawasan mereka adalah jalan mereka sendiri, terbentuk dari pemahaman mereka sendiri. Zhong Hong mengernyit. Apa yang dikatakan Qin Wentian sama sekali berbeda dari apa yang diberitahukan Zhong Peng kepadanya. Mungkinkah Qin Wentian benar-benar begitu egois?
Apakah ia sama sekali tidak mau membimbingnya? Aku mengerti, tetapi aku tetap ingin merasakan wawasan tingkat keduamu. Zhong Hong mengerutkan kening saat berkata. Namun bagaimana mungkin Qin Wentian tertipu? Sebelumnya, ia telah melihat ekspresi mikro di wajah Zhong Hong. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati dan menyesalkan bahwa sejak awal, Zhong Hong sebenarnya belum benar-benar melepaskan dendam di hatinya, dan tidak sungguh-sungguh datang untuk mencari bimbingan. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kau bisa pergi sekarang, tetapi aku sungguh berharap kau akan sadar cepat atau lambat. Qin Wentian menutup matanya. Jika ia tidak menyadari ekspresi mikro di wajah Zhong Hong, ia akan memenuhi permintaan Zhong Hong dan mengizinkannya merasakan wawasan tingkat keduanya. Namun sekarang, ia hanya bisa berharap Zhong Hong tidak akan dimakan oleh dendamnya. Qin Wentian tidak begitu murah hati hingga menginvestasikan waktunya untuk meluruskan pola pikir Zhong Hong. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Wentian, alis Zhong Hong mengerut kuat, dan kilatan ketidakpuasan muncul di matanya. Ia berkata dingin, sebagai putra pedang, tindakanmu benar-benar mengecewakanku. Meskipun kau kuat, aku merasa sedih klan Zhongku memilihmu. Saat suaranya mereda, Zhong Hong mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Qin Wentian menatapnya, lalu menggelengkan kepala pelan, meninggalkan semua pikiran tentang masalah ini dan membersihkan hatinya dari gangguan. Hal sekecil ini tidak akan memengaruhi kondisi hatinya. Saat malam semakin larut, Qin Wentian mengukir formasi prasasti ilahi, menyebabkan tubuhnya berkelip muncul dan menghilang. Setelah itu, ia menutup matanya ketika sejumlah besar batu meteor Yuan muncul di sampingnya. Saat ini, ia sudah memiliki total 3 nova astral. Baik ia menyerap energi astral dari 9 lapisan surgawi maupun dari batu meteor Yuan, kecepatan penyerapannya jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Zhong Hong yang murka kembali ke kediaman Zhong Peng. Setelah menceritakan apa yang terjadi, mata Zhong Peng sejenak berkilat dengan semburat cahaya dingin sebelum ia segera kembali tersenyum. Zhong Hong, karakter moral Qin Wentian memang tercela, tetapi kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Yang penting adalah kau harus fokus pada kultivasimu. Sayangnya Qin Wentian sudah menjadi putra pedang. Karakter seperti itu, ai. Zhong Peng menghela napas. Zhong Hong mendengus dingin. Zhong Peng, kau harus menyingkirkannya secepat mungkin. Setelah berbicara, Zhong Hong berbalik dan pergi. Dan dengan sangat cepat, banyak rumor beredar di seluruh klan Zhong. Mayoritas rumor itu merendahkan karakter moral Qin Wentian. Zhong Hong telah dengan tulus mendatanginya untuk meminta bimbingan, namun menerima sikap yang sama sekali tidak tulus. Ia telah menolaknya begitu saja, sementara Zhong Peng justru kebalikannya. Bagi Qin Wentian untuk memegang gelar putra pedang, itu benar-benar tragedi bagi klan Zhong mereka. Malam ini, cahaya bintang yang menyinari wilayah tempat klan Zhong berada tampak sangat cemerlang. Tatapan pemimpin klan Zhong Yi tertuju pada Qin Wentian saat secercah senyum melintas di matanya. Jika pemuda ini benar-benar mampu bangkit, ada kemungkinan kejayaan gemilang Kaisar Azur dari masa lampau akan muncul kembali di Grand Xia. Dan sementara para anggota generasi muda klan Zhong memfitnah Qin Wentian, pemimpin klan mereka tetap menaruh kepercayaan padanya. Zhong Yi percaya bahwa di masa depan, Qin Wentianlah yang akan memimpin klan Zhong mereka, menghidupkan kembali kejayaan mereka yang telah memudar. Bab 406, Kau Tidak Layak. Sebuah kebohongan yang diulang cukup sering akan diterima sebagai kebenaran. Kini, setelah beberapa anggota klan Zhong mulai membicarakan buruknya karakter dan perilaku Qin Wentian, perlahan-lahan yang lain pun ikut mempercayainya. Mengenai Zhong Hong, orang-orang cukup memahami karakternya. Meskipun ia agak arogan, karakternya tidaklah keji. Karena ia mengatakan bahwa ia telah mengunjungi putra pedang Qin Wen, maka seharusnya itu bukan kebohongan. Zhong Hong pergi mengunjungi Qin Wen, mencari bimbingan sambil memohon maaf. Namun putra pedang Qin Wen, sebagai tokoh utama generasi muda, justru bertindak seperti itu, menolaknya begitu saja dengan beberapa kata nasihat, akal sehat. Tampaknya, karakter Qin Wen benar-benar tidak pantas bagi seorang putra pedang. Dan perlahan-lahan, bahkan beberapa tokoh tingkat tetua mulai tidak menyukai Qin Wentian. Terutama salah satu di antara mereka, Paman Zhong Hong. Ia secara pribadi pergi berbicara dengan pemimpin klan untuk meminta agar gelar putra pedang Qin Wentian dicabut, namun justru ditolak dengan keras. Ia kemudian pergi menemui tokoh-tokoh tingkat doyen dalam klan, hanya untuk menerima perlakuan yang sama seperti dari pemimpin klan. Qin Wentian secara alami tidak mengetahui semua ini. Beberapa hari terakhir ini, ia sepenuhnya tenggelam dalam memadatkan nova astralnya. Malam berikutnya berlalu, dan langit di atas wilayah klan Zhong tiba-tiba berkilau dengan cahaya pedang,
saat pilar-pilar cahaya astral berbentuk pedang mengalir turun dari langit. Seketika, kekuatan pedang yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh klan Zong. Beberapa orang di klan Zong menatap cahaya astral yang cemerlang dari langit, jantung mereka bergetar ketakutan ketika merasakan kekuatan pedang yang mendominasi itu. Niat pedang ini sebenarnya mengandung aura seorang raja di dalamnya, gumam seseorang. Sebenarnya milik siapa niat ini? Secara alami, para kultivator klan Zong sangat sensitif terhadap niat pedang. Banyak dari mereka bertanya-tanya siapa yang menghasilkan niat seperti itu. Hanya pemimpin klan Zong Yi yang tahu bahwa nova astral keempat Qin Wentian baru saja lahir. Banyak orang memperluas persepsi mereka, mengikuti niat pedang tersebut dengan indera mereka. Namun tiba-tiba, niat pedang itu lenyap sepenuhnya. Persepsi mereka membawa mereka ke sebuah halaman, dan di sana, Qin Wentian duduk di tanah, menatap langit dengan senyum tipis di wajahnya. Apa yang terjadi? Pada saat itu, Qin Wentian berbicara. Tentu saja, ia bisa merasakan banyak persepsi yang sedang terfokus padanya. Aliran persepsi itu memudar seperti air pasang yang surut, dan mereka semua merasa sangat bingung di dalam hati. Mengapa Qin Wen berada di sini? Apakah ia berkultivasi di sini sebelumnya? Tadi, kekuatan pedang yang mengandung aura seorang raja itu, dari mana asalnya? Merasakan persepsi-persepsi itu memudar, Qin Wentian menutup matanya lagi. Kini, sebuah nova astral berbentuk pedang berada di Yuanfu keempatnya. Wadah Yuanfu keempatnya perlahan mengalami transformasi, terus membesar sementara kualitas energi astral di dalamnya meningkat secara signifikan. Ini adalah evolusi kualitatif. Keempat Yuanfu-nya saling terhubung dan energi astral yang cemerlang di dalam masing-masing membentuk sebuah jembatan, saat energi astral bersirkulasi dengan ganas di dalam tubuhnya, menyebabkan aura yang sangat kuat memancar darinya. Itulah aura seorang penguasa alam Heavenly Dipper. Keempat nova astralnya telah dipadatkan. Akhirnya, Qin Wentian secara resmi melangkah ke alam Heavenly Dipper. Tidak hanya itu, ia memiliki 4 Yuanfu dan sudah menjadi eksistensi yang mengerikan dengan memadatkan 4 nova astral sebelum memasuki alam Heavenly Dipper. Bagi orang lain, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak nova astral, semua nova itu akan berada dalam 1 Yuanfu. Sebagai kultivator seni 9 astrarium, ia sangat berbeda dari yang lain. Tak lama kemudian, kegelapan perlahan memudar, dan seberkas cahaya bersinar dari cakrawala timur, orang-orang klan Zong memulai hari yang baru. Malam adalah waktu untuk beristirahat, bermeditasi, serta tidur, sementara pagi adalah waktu terbaik untuk meregangkan otot dan urat, melatih seni dan teknik bawaan, atau berlatih tanding dalam ilmu pedang. Qin Wentian meregangkan tubuhnya sebelum perlahan berjalan keluar dari halaman. Beberapa hari terakhir ia sepenuhnya berkonsentrasi memadatkan nova astral keempatnya, dan tidak pernah sempat benar-benar bersantai. Saat ini, udara pagi sangat sejuk dan menyegarkan, dan berjalan-jalan di sekitar klan Zong terasa sebagai aktivitas yang menyenangkan. Qin Wentian bertemu cukup banyak orang selama berjalan. Semuanya sengaja mengalihkan pandangan ketika melirik ke arahnya, membuat Qin Wentian menampilkan senyum pahit. Apakah benar-benar begitu sulit bagi seorang pendatang yang dipilih sebagai putra pedang untuk mendapatkan pengakuan dari semua orang? Saat terus berjalan, Qin Wentian tiba di lapangan latihan klan Zong, tempat banyak murid muda sedang berlatih ilmu pedang. Mayoritas murid ini berada di alam Yuanfu, dengan tingkat mulai dari lapisan pertama hingga ke-9 Yuanfu. Para penguasa alam Heavenly Dipper dianggap sebagai tokoh penting bagi klan Zong. Bagi penguasa alam Heavenly Dipper tingkat ketiga ke atas, mereka dapat meningkatkan statusnya dan memikul peran serta tanggung jawab sebagai tetua. Bagi penguasa alam Heavenly Dipper tingkat ke-6 ke atas, mereka dapat menjadi tokoh tingkat doyen. Senyum muncul di wajah Qin Wentian saat ia memandang berbagai sosok yang dipenuhi energi muda. Meskipun ia baru berkultivasi selama 5 tahun, ia telah melalui tak terhitung cobaan dan ditempa oleh pengalaman. Ia kini menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat pada seseorang seusianya, memancarkan kehadiran yang sama sekali berbeda dibanding kultivator generasi muda lainnya. Mungkin itu hasil dari apa yang telah ia alami secara pribadi, atau mungkin karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Namun, persepsi tajam Qin Wentian dengan cepat memberitahunya bahwa para pemuda klan Zong ini semuanya memiliki perasaan permusuhan dan ketidakkramahan terhadapnya. Ia mungkin memiliki marga berbeda, tetapi mereka tidak perlu bersikap seperti itu, bukan? Pada saat itu, seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun berjalan mendekati Qin Wentian. Gadis ini memiliki wajah yang indah dengan sisa-sisa kepolosan kekanak-kanakan. Ia berdiri di samping Qin Wentian dengan sikap agak kaku dan berhati-hati. Baginya, Qin Wentian terasa sangat kuat,
pada hari itu, bahkan sebelum pedangnya benar-benar terhunus, Zhong Hong dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Qin Wen, apakah kau benar-benar menolak Zhong Hong ketika ia datang mencarimu untuk meminta bimbingan? Tanya gadis itu dengan suara lembut, membuat alis Qin Wentian berkerut. Ia kemudian bertanya dengan heran, apakah Zhong Hong mengatakan sesuatu? Bibir gadis itu sedikit bergerak sebelum ia menatap Qin Wentian dan menjawab, Qin Wen, meskipun kau sangat kuat, sebagai putra pedang, kau seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Karena Zhong Hong datang mencarimu untuk meminta bimbingan, itu berarti ia sudah berniat meminta maaf. Kau seharusnya membimbingnya dengan baik. Melihat tatapan jernih gadis di depannya, Qin Wentian dapat mengatakan bahwa gadis ini memiliki temperamen yang sederhana dan lugas. Namun, tatapan orang lain di lapangan latihan tampak seolah-olah diam-diam mengutuknya dalam hati. Gosip benar-benar sesuatu yang menakutkan, gumam Qin Wentian dalam hati. Setelah itu, ia tersenyum kepada gadis itu, siapa namamu? Zhong Lian, jawab gadis itu pelan. Kultivasi adalah jalan yang sepenuhnya milik diri sendiri. Setiap orang menempuh jalan yang berbeda, memiliki tingkat bakat yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan tentu saja pemahaman yang berbeda pula. Saat kau berkultivasi di masa depan, jangan pernah secara membabi buta mengikuti jalan orang lain hanya karena ia kuat. Yang harus kau lakukan adalah menemukan jalan yang paling cocok untukmu. Paling-paling, kau bisa menjadikan pemahaman orang lain sebagai referensi kecil, tetapi jangan biarkan itu mengarahkan jalanmu. Pahami apa yang ingin kau pahami, dan hanya dengan begitu jalan yang kau tempuh akan paling sesuai untuk dirimu. Qin Wentian tersenyum sambil melanjutkan, kultivasi harus mengikuti hati. Jika hatimu sendiri bahkan tidak yakin dengan jalan yang kau inginkan, bagaimana kultivasimu bisa lancar? Ini adalah pemahamanku, jadi dengarkan baik-baik. Aku tidak akan menjelaskan secara rinci pemahamanku kepadamu, memaksakan konsep yang mungkin justru lebih merugikan daripada menguntungkan. Zhong Lian tenggelam dalam pemikiran sebelum mengangguk ringan, senyum tampak di wajahnya. Kalau begitu, bukan karena kau tidak mau membimbing Zhong Hong, melainkan karena kau tidak ingin ia terlalu dipengaruhi olehmu. Zhong Lian, kemari. Pada saat itu, suara dingin bergema. Zhong Lian memiringkan kepala, menatap ke arah asal suara itu. Pemilik suara tersebut adalah seorang pemuda dengan ekspresi mata yang sangat dingin. Zhong Lian menjulurkan lidah sebelum melirik kembali ke arah Qin Wentian sambil berbisik, aku pergi dulu. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke arah pemuda itu, hanya untuk melihat sosok Zhong Peng dan Zhong Hong muncul di belakangnya. Mereka juga menatap Qin Wentian. Wajah Zhong Hong dingin saat ia berkata, jika aku bisa mengalahkanmu, mohon lepaskan gelar Putra Pedang. Qin Wentian menatapnya sambil menggelengkan kepala kecewa. Ia kemudian berkata tegas, pengguna pedang harus memiliki hati yang lurus, baru bisa menguasai pedang. Tadi kau menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dan menghinaku, namun aku tidak mempermasalahkannya. Ketika kau datang kepadaku untuk meminta maaf, aku menyuruhmu memahami jalanmu sendiri, tetapi kau malah mencemarkan namaku di belakang untuk menghancurkan reputasiku. Dengan karakter seperti itu, bagaimana kau layak mengolah pedang? Saat suaranya mereda, Qin Wentian melangkah maju dan gelombang kekuatan pedang memancar keluar. Matanya setajam pedang, dan ketika tatapan mereka bertemu, Zhong Hong merasakan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Kata-kata Qin Wentian menghantam jiwanya, seolah Qin Wentian ingin menghancurkan hati pedangnya. Sebagai kultivator pedang, hatimu harus sepenuhnya berkomitmen pada pedangmu. Semakin kuat hati pedangmu, semakin kuat dao pedangmu. Identitas sebagai pendekar pedang bukanlah hal yang penting. Jadi apa gunanya menyebut dirimu demikian? Kau tahu dirimu sendiri seperti apa. Namun dalam kasusmu, kau sudah tenggelam. Zhong Hong, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana kau bisa layak terhadap pedang yang kau pegang di tanganmu? Qin Wentian berkata dingin. Tatapannya semakin tajam, dan kata-katanya membuat hati Zhong Hong bergetar. Kurang ajar. Suara teguran bergema, dan niat pedang memancar dari seorang pria parubaya menuju Qin Wentian, menyelimutinya. Kemarahan orang itu melonjak saat ia menatap Qin Wentian, berkata dengan suara sedingin es, sebagai putra pedang, apakah kau bangga mempermalukan Zhong Hong seperti ini? Tetua. Orang-orang di sekitar memandang pria parubaya itu dan sedikit membungkuk hormat. Tetua ini tidak lain adalah paman Zhong Hong. Dialah yang sebelumnya mengadu kepada pemimpin klan, meminta agar gelar putra pedang Qin Wentian dicabut. Qin Wentian mengalihkan pandangannya kepada penutur itu. Tingkat kultivasi orang ini berada pada tingkat ketiga Heavenly Deeper. Sebagai putra pedang,
menggunakan kekuatanmu untuk menindas yang lemah. Ketika Zhong Hong secara pribadi datang kepadamu untuk meminta nasihat, kau menolaknya seperti orang bodoh. Bagaimana pemimpin klan bisa menganugerahkan gelar putra pedang kepada seseorang sepertimu? Tetua itu melangkah maju perlahan, sementara niat pedangnya yang menakutkan bersiul di udara, menekan Qin Wentian. Qin Wentian terus berdiri di sana dengan tenang, tanpa perubahan sedikit pun pada ekspresinya saat ia menatap tetua itu. Gelar, putra pedang? Qin Wentian menggelengkan kepala. Seberapa bodoh sebenarnya dirimu? Apa yang kau katakan? Suara tetua itu menjadi semakin dingin. Qin Wentian benar-benar berani membalasnya. Qin Wen, kau sudah keterlaluan. Pada saat ini, Zhong Peng, yang selama ini tetap diam, akhirnya berbicara. Tatapannya terpaku pada Qin Wentian saat ia berkata dingin. Kita bisa mengabaikan fakta bahwa kau menggunakan kekuatanmu untuk menindas yang lemah. Tetapi hari ini kau bahkan berani membantah seorang tetua. Kau tidak layak menjadi putra pedang, gelarmu menimbulkan kemarahan publik. Aku, Zhong Peng, awalnya ingin mencabut gelarmu setelah pertempuran di wilayah pedang selesai. Namun sekarang, karena kau terbukti begitu lancang, aku tidak punya pilihan selain bertindak sekarang. Saat suaranya mereda, Zhong Peng melangkah maju. Niat pedang juga memancar darinya saat ia menatap langsung ke mata Qin Wentian. Aku, Zhong Peng, menantangmu bertarung. Jika aku menang, aku tidak akan mempersulitmu, tetapi kau harus menyerahkan posisi putra pedang. Kau tidak layak. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke Zhong Peng, lalu ke Zhong Hong di sampingnya. Tatapan Zhong Hong berkilat dalam perenungan mendalam. Tampaknya kata-kata Qin Wentian sebelumnya telah sedikit menyentuhnya. Meskipun orang ini sombong dan arogan, ia tidak tampak seperti seseorang yang tercela. Mengalihkan kembali pandangannya ke Zhong Peng, yang wajahnya dipenuhi keadilan palsu, Qin Wentian merasa seolah sedang melihat seorang munafik. Kau tidak layak, Qin Wentian berkata pelan, kata-katanya membuat semua orang tercengang. Sungguh orang yang lancang. Sebelum Qin Wentian muncul, Zhong Peng adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memiliki kekuatan untuk memperebutkan gelar putra pedang. Namun sekarang, ketika ia menantangnya, Qin Wentian justru mengatakan bahwa ia tidak layak. Bab 407. Penindasan oleh niat pedang. Setelah mendengar kata-kata Qin Wentian, ki pedang yang memancar dari Zhong Peng meningkat tajam. Kilatan cahaya astral meledak saat jiwa astral pedang kuno muncul di atas kepalanya. Sebuah jiwa astral tipe pedang berwarna 4. Pada saat itu, gelombang ki pedang menyapu langit dan bumi, membawa aura yang menjanjikan kehancuran total. Qin Wentian mengatakan bahwa Zhong Peng tidak layak. Betapa kuatnya. Para penonton gemetar, wajah mereka bergetar oleh ketakutan. Sebelum Qin Wentian muncul, Zhong Peng adalah kandidat terkuat dengan peluang tertinggi untuk menjadi putra pedang. Jiwa astral keempatnya berasal dari lapisan surgawi kelima dan tampak seperti pedang bayangan tanpa jejak maupun bentuk, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Qin Wentian tampaknya sama sekali tidak peduli. Bahkan, ia tidak melirik Zhong Peng sedikit pun. Tetap menatap Zhong Hong, Qin Wentian melangkah maju saat gelombang kekuatan pedang yang menindas menyelimuti Zhong Hong. Sifat kekuatan pedang ini bukan tiranik maupun jahat, melainkan dipenuhi kebenaran lurus dan kewibawaan, menekan hati pedang Zhong Hong. Qin Wentian menatapnya lurus, dan di tengah alis Qin Wentian, seolah ada mata ketiga yang juga memusatkan pandangan pada Zhong Hong. Malam itu, siapa yang memintamu mencariku? Saat berbicara, ia melangkah maju lagi. Kehendaknya yang kuat mengalir ke lautan kesadaran Zhong Hong, perlahan mengikis tekadnya. Aura yang mencekik itu membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Ia meraung, Zhong Peng. Saat tubuhnya bergetar hebat oleh kejang. Qin Wen, kau sudah terlalu jauh menindas orang. Zhong Peng meraung marah dan melangkah maju. Qin Wentian meliriknya, dan kehendaknya yang menakutkan menggelegar ke dalam lautan kesadaran Zhong Peng. Kekuatan mata ketiga yang mengerikan itu seketika menghentikan langkah Zhong Peng. Qin Wentian mengabaikannya dan kembali menatap Zhong Hong sambil berkata pelan, sebagai kultivator pedang, hatimu tidak cukup teguh, itulah sebabnya orang lain bisa memanfaatkanmu. Kembalilah dan renungkan ini dengan baik. Saat suaranya mereda, Qin Wentian mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Seketika itu juga, tubuh Zhong Hong terpental ke belakang oleh kekuatan tersebut dan jatuh di sebuah platform latihan yang jauh. Batuk darah, wajah Zhong Hong dipenuhi secercah pencerahan mendadak. Baginya, waktu singkat itu terasa seperti keabadian. Saat berhadapan dengan Qin Wentian, ia merasa Qin Wentian adalah gunung raksasa yang mustahil dilampaui. Perbedaan antara dirinya dan Qin Wentian memang terlalu besar.
Namun, kata-kata Qin Wentian sebelumnya membunyikan lonceng peringatan dalam benaknya. Hati pedangnya tidak cukup teguh, sehingga orang lain dapat memanfaatkannya. Kau benar-benar berani menindas yang lemah di hadapanku. Tetua di udara berbicara dengan kemarahan yang membumbung tinggi. Niat pedang yang memancar darinya menjadi semakin menakutkan. Qin Wentian mengangkat kepalanya untuk menatapnya, tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. Ia seperti pedang yang sangat tajam, langsung menatap balik tetua itu. Tetua, biarkan aku yang menanganinya. Orang ini terlalu liar. Zhong Peng menarik napas dalam-dalam saat suara denging pedang memenuhi seluruh ruang. Di udara, nova astral keempatnya bersinar dengan cahaya pedang yang cemerlang, dan seketika ruang dipenuhi ratapan serta denging pedang yang memekakan. Para penonton lainnya mundur, terlalu takut untuk mendekat. Jika niat pedang seseorang cukup kuat, ia bisa membunuh lawan dari jarak jauh. Zhong Peng telah berada di alam Heavenly Deeper selama 2 tahun dan berhasil memadatkan nova astral keempatnya. Karena itu, ia sangat kuat. Niat bertarung di matanya meningkat tajam, menjulang ke langit saat ia menatap Qin Wentian. Tatapan Qin Wentian perlahan beralih ke Zhong Peng. Tindakan Zhong Hong ternyata dipicu oleh Zhong Peng. Jika demikian, orang di hadapannya ini adalah sosok yang sangat licik. Ia ingin merebut posisi putra pedang, tetapi tidak bertindak secara terbuka. Ia memilih terlebih dahulu menghancurkan reputasi Qin Wentian, membuat Qin Wentian sulit berpijak di klan Zhong. Karakter Zhong Peng dapat digambarkan dengan satu kata, tercela. Peng. Qin Wentian melangkah maju saat langit dan bumi bergetar. Kekuatan pedang berwibawa meledak keluar, dan seketika pedang yang terikat di punggung para penonton mulai bereaksi, bergetar hebat tanpa henti. Dalam satu momen, desisan ratusan pedang terdengar, membentuk hiruk-pikuk yang tak berujung. Zhong Peng menjentikan jarinya ke depan, dan seketika nova astral keempatnya yang paling kuat melesat maju dengan kecepatan dahsyat. Namun pada saat yang sama, Qin Wentian melangkah lagi, dan pedang kuno di punggungnya sedikit terangkat. Kekuatan pedang berwibawa menyapu segalanya, dan bahkan nova astral Zhong Peng pun dipaksa berhenti oleh penindasan yang luar biasa kuat. Nova itu bergetar hebat di udara, tidak mampu maju sejengkal pun. Pemandangan aneh ini membuat mata semua orang yang hadir menyempit, wajah mereka dipenuhi keterkejutan besar. Bagaimana ini mungkin? Adegan di depan mata mereka benar-benar tak dapat dipercaya. Terutama bagi Zhong Peng, yang tatapannya menegang saat bahkan kekuatan pedang yang memancar darinya sendiri menjadi lamban. Nova astralnya terasa seolah terhambat oleh suatu kekuatan. Ia tidak bisa maju. Bunuh! Zhong Peng meraung marah dan terus menekan jarinya ke depan. Seketika, kekuatan pedang bersiul, terkonsentrasi pada nova astralnya, memperkuatnya hingga mampu maju secara paksa. Namun pada saat itu, Qin Wentian melangkah sekali lagi. Langkah sederhana itu menyebabkan seluruh ki pedang di ruang tersebut berkumpul menjadi satu kesatuan. Ia adalah sumber ki pedang ini, ia adalah penguasa dao pedang ini. Gemuruh. Niat pedang yang sangat mengerikan, bagaikan lolongan iblis, memancar dari Qin Wentian. Nova astral Zhong Peng yang maju dengan paksa kembali melambat. Melihat pemandangan itu terjadi lagi membuat Zhong Peng kehilangan seluruh muka. Ia meraung marah dan melesat ke langit, berdiri tepat di depan nova astralnya. Kehendak mandat pedangnya meledak liar, memperkuat nova tersebut. Dengan lambaian tangannya, kehendak mandatnya berubah menjadi tirai pedang yang sepenuhnya menyelimuti nova itu, memancarkan cahaya cemerlang seolah mampu membuat siang hari menjadi semakin terang. Dengan karakter rendahanmu, kau tidak layak bagiku untuk menarik pedang. Qin Wentian berkata pelan, suaranya yang tenang mengguncang kehampaan. Hati para penonton sudah mencapai batas keterkejutan yang ekstrim, tidak mampu meningkat lagi. Zhong Peng. Betapa kuatnya dia? Namun Qin Wentian benar-benar menyatakan bahwa Zhong Peng tidak layak membuatnya menarik pedang, tepat di hadapannya. Pada saat itu, aura Qin Wentian meledak keluar, memperlihatkan kebenaran kepada semua orang. Tingkat kultivasinya sama dengan Zhong Peng, ia juga berada pada lapisan pertama alam Heavenly Deeper. Namun dari tubuhnya memancar kekuatan pedang yang berwibawa seperti seorang raja. Seolah-olah ia adalah raja, penguasa atas segala sesuatu di hadapannya. Qin Wentian melangkah lagi. Denging pedang terus berlanjut tanpa henti, disertai suara retakan tajam yang menembus udara. Di udara, Zhong Peng mengeluarkan erangan, ia dapat merasakan bahwa nova astral yang ia panggil hampir hancur berkeping-keping. Nova astral adalah fondasi penguasa alam Heavenly Deeper. Begitu nova astral hancur, bahkan Yuan Fu mereka akan rusak.
Bagi penguasa alam Heavenly Dipper yang hanya memadatkan satu nova, jika nova itu hancur, Yuanfu mereka akan pecah. Tetapi jika seorang penguasa telah memadatkan total 4 nova astral, ketika satu hancur, retakan besar akan muncul di permukaan Yuanfu mereka, menurunkan kekuatan tempur secara drastis. Namun jika nova astral keempatnya hancur, Yuanfu itu akan sepenuhnya musnah, dan penguasa alam Heavenly Dipper tersebut akan menjadi cacat. Saat ini, Zhongpeng masih berhadapan dengan Qin Wentian, dan ia sudah dapat merasakan nova astralnya menunjukkan tanda-tanda retak. Ini adalah penindasan terhadap nova astral. Seberapa kuat sebenarnya nova astral tipe pedang milik Qin Wentian? Suara tajam yang jernih bergema dari segala arah, dan ketika Qin Wentian maju, pedang yang terikat di punggung para penonton semuanya hancur berkeping-keping. Seluruh ruang dipenuhi ratapan pedang. Pu. Zhongpeng merasakan sesuatu manis naik ke tenggorokannya, dan akhirnya ia tidak dapat menahannya lagi, memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya menjadi pucat pasi. Berhenti! Tetua di udara merasakan ada sesuatu yang sangat salah dan mencoba menghentikan Qin Wentian. Namun saat itu juga, Qin Wentian menusukkan jarinya, seketika memunculkan pedang cemerlang yang melesat menembus ke arah nova astral Zhongpeng. Kaca, kaca. Suara pecahan bergema tanpa henti, dan Zhongpeng menjerit memilukan sambil memuntahkan beberapa suap darah segar. Pada akhirnya, retakan pada nova astralnya semakin melebar hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Zhongpeng yang kuat, nova astralnya telah benar-benar dihancurkan. Bang! Tubuh Zhongpeng menghantam tanah dengan kejam. Wajahnya sepucat kertas tanpa sedikit pun warna. Dari fluktuasi aura yang ia pancarkan saat ini, tampak seolah-olah kekuatan hidupnya bisa lenyap kapan saja. Nova astral keempatnya telah dihancurkan, ia telah menjadi seorang cacat. Mengangkat kepalanya, Zhongpeng menatap Qin Wentian dengan susah payah. Matanya dipenuhi kebencian yang menjulang dan racun yang tak tertandingi. Ia, Zhongpeng, telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan akhirnya melahirkan total 4 nova astral. Ini seharusnya menjadi puncak masa hidupnya, saat untuk bersinar paling terang. Namun Qin Wentian yang baru beberapa hari berada di klan Zhong justru menghancurkan nova astralnya di hadapan anggota klan lainnya. Kau benar-benar kejam. Suara Zhongpeng membawa dingin yang seolah berasal dari jurang. Qin Wentian tertawa dingin. Karena kau sudah merencanakan untuk melawanku, menghancurkan reputasiku dan bahkan menantangku. Akhir. Yang kau terima sekarang adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Kau tidak layak menjadi anggota klan Zhong. Keheningan menyelimuti seluruh area, sementara jantung semua orang berdetak keras. Bahkan sekarang, para penonton belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua terpaku menatap Zhongpeng. Nova astral Zhongpeng dihancurkan oleh Qin Wentian, dan sejak awal pertarungan hingga sekarang, pedang Qin Wentian bahkan belum keluar dari sarungnya. Qin Wentian menghadapi Zhongpeng dengan kemudahan yang sama seperti saat menghadapi Zhong Hong. Keduanya sama sekali bukan lawan. Pada saat ini, Zhong Hong duduk di tanah, menatap hasil akhir dengan ketidakpercayaan terpampang di wajahnya. Hari itu, kata-kata Zhongpeng membuatnya merasa bahwa Qin Wentian berhati sempit dan picik. Kekuatannya jauh di bawah Zhongpeng, dan di masa depan Zhongpeng mengatakan bahwa ia pasti akan merebut gelar putra pedang dari Qin Wentian. Namun hari ini, ketika kebenaran terungkap, Zhongpeng justru menjadi pihak yang sepenuhnya ditekan dalam pertarungan. Ini membuat Zhong Hong merenungkan tindakannya hari itu. Apakah ia benar-benar telah melakukan kesalahan? Apakah Zhongpeng benar-benar memanfaatkannya? Hari itu, Qin Wentian tidak pernah menolaknya dengan arogan. Sejak awal, kata-kata Qin Wentian kepadanya adalah menyuruhnya mempelajari teks kuno lebih banyak, memperoleh lebih banyak perspektif sebelum menapaki jalannya sendiri. Dao pedang Qin Wentian yang tiranik bukankah hasil dari ia berjalan di jalannya sendiri? Sekarang ketika memikirkannya kembali, saat Zhong Hong memandang pemuda itu lagi, ia justru merasakan rasa malu yang mendalam atas inferioritasnya sendiri. Qin Wentian bahkan tampak lebih muda darinya. Pencapaian Qin Wentian dalam Dao Pedang telah meyakinkan semua orang yang hadir hari ini. Namun, memiliki kekuatan tetaplah memiliki kekuatan, ia benar-benar telah membuat Zhongpeng cacat. Zhongpeng masih anggota klan Zhong, sementara Qin Wentian adalah orang luar dengan marga berbeda. Hal yang membuat orang tak bisa berkata-kata adalah bahwa ketika tetua tadi memerintahkannya berhenti, Qin Wentian tetap menusukkan jarinya, menghancurkan Zhongpeng. Dan ketika tetua itu akhirnya ingin bertindak, reaksinya terlalu lambat, tertinggal satu langkah. Pada saat ini, tetua itu berdiri di depan nova Zhongpeng yang hancur, menatap Qin Wentian dengan amarah.
Tatapannya seperti pedang tajam yang ingin menembus Qin Wentian, sementara niat membunuh yang dahsyat memancar dari tubuhnya. Kau! Baik sekali, sepertinya aku harus membersihkan sampah atas nama pemimpin klan. Tubuh tetua itu sedikit bergetar saat auranya melonjak. Ia jauh lebih kuat dibanding Zhong Hong. Tatapan Qin Wentian sama sekali tidak menunjukkan ketakutan saat ia menatap balik tetua itu, berkata dengan suara dingin, "Aku ingin tahu apakah tetua akan bertindak jika Zhong Peng yang membuatku cacat tadi." Hemp. Tetua itu melangkah maju, niat membunuhnya membuat hati kerumunan bergetar. Qin Wentian tertawa dingin, dan dengan kibasan pergelangan tangannya ia mengeluarkan pedang simbol putra pedang, melemparkannya ke langit hingga melayang di udara. Aku telah membuat tetua marah, jadi tetua ingin membunuhku. Namun dengan identitasku sebagai putra pedang, Zhong Peng telah membuatku marah dan menentang atasannya. Apa salahnya aku membuatnya cacat? Qin Wentian terus tertawa dingin sambil melanjutkan. Dan karena memang demikian, dengan pedang simbol putra pedang sebagai bukti, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku, putra pedang klan Zhong. Saat kata-katanya berakhir, Qin Wentian maju dan melesat ke langit. Ia benar-benar ingin bertarung melawan tetua itu. Pemandangan ini membuat pupil orang-orang di sekitar melebar karena tak percaya. Sekali lagi, jantung mereka berdegup kencang tanpa henti, benar-benar terpana oleh keajaiban yang terjadi. Bab 408. Perebutan kendali atas wilayah pedang. Di tengah udara, saat Ki Pedang menyapu seluruh kehampaan, mata Qin Wentian terpaku pada tetua klan Zhong itu sementara niat bertarung yang mengerikan memancar darinya. Pemuda ini dengan mudah melumpuhkan Zhong Peng, seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dan sekarang ia benar-benar ingin menghadapi seorang tetua. Tetua itu menatap Qin Wentian sambil berkata dingin, "Baik, aku benar-benar ingin melihat seberapa mampu dirimu." Saat suaranya mereda, sebuah nova astral yang mengerikan muncul, melayang di udara di atasnya. Nova astral ini mengandung kekuatan pedang yang sangat menakutkan. Tak terhitung benang-benang pedang yang tipis dan halus terlihat berputar di sekelilingnya, begitu tajam sehingga satu helai saja tampaknya cukup untuk membunuh seseorang. Bukan hanya itu, kecepatan benang-benang pedang ini juga sangat mengerikan, seperti sinar cahaya yang melesat di ruang, memancarkan cahaya pedang yang intens dan cemerlang. Tetua itu kemudian melangkah menuju Qin Wentian, sementara seluruh benang pedang mulai berputar semakin cepat, melesat lurus ke arah Qin Wentian. Tampaknya ia bisa membunuh Qin Wentian hanya dengan satu pikiran. Suara robekan terdengar dari dalam tubuh Qin Wentian. Sesaat kemudian, denging pedang memenuhi kehampaan saat sebuah manifestasi pedang berwibawa yang tak tertandingi melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, cahaya yang menyelimuti pedang itu benar-benar tak ada bandingannya. Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa pedang itu berada pada tingkat pedang tertinggi. Seolah-olah setiap bagian tubuh pedang itu terbentuk dari pemadatan esensi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak satupun penonton pernah merasakan nova astral yang begitu menakutkan sebelumnya. Selain itu, pedang ini memancarkan aura agung yang luhur dan menekan, seperti raja dari semua pedang, memproyeksikan kekuatan seolah ingin menghancurkan semua pedang lain di hadapannya. Apakah ini nova astralnya? Bagaimana bisa sekuat ini? Jantung kerumunan bergetar. Bahkan nova astral milik tetua itu tidak membuat mereka merasakan hal seperti ini. Bukan hanya itu, nova tetua itu tampak samar-samar ditekan oleh milik Qin Wentian. Tatapan Qin Wentian langsung menembus mata tetua itu, wajahnya tanpa emosi sama sekali. Nova astral tetua itu mulai bergetar ringan, mengeluarkan denging tanpa henti. Pemandangan seperti ini membuat wajah tetua itu berubah pucat. Dengan lambaian tangannya, jutaan benang pedang berubah menjadi satu berkas. Cahaya pedang yang intens, melesat lurus ke arah Qin Wentian, berusaha menyelimutinya. Ekspresi Qin Wentian menjadi dingin. Ia juga mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, membuat nova astralnya melesat di udara. Suara denging pedang tanpa akhir terdengar, menyerupai jeritan liar binatang iblis. Cahaya menyilaukan membanjiri area itu, membentuk layar cahaya. Berkas pedang intens yang terbentuk dari benang-benang pedang itu justru terhalang, dipaksa berhenti oleh nova astral Qin Wentian hingga tidak bisa maju. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Seorang tetua yang tidak membedakan benar dan salah, ingin menghukum orang hanya karena kau merasa pantas melakukannya. Qin Wentian mendengus dingin. Suara gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya saat energi iblis bergolak, memanifestasikan nova astral ketiganya. Nova astral ini juga berbentuk seperti jiwa astralnya, sosok tinggi dan perkasa menyerupai iblis kuno dari era purba. Ki iblis yang luar biasa memenuhi udara, dan tirani energi yang dipancarkannya begitu kuat hingga ruang di sekitarnya mulai bergetar.
Ki iblis yang mengerikan. Ekspresi para penonton menjadi kaku. Qin Wentian baru saja melangkah ke alam Heavenly Deeper. Namun kedua nova astralnya begitu mendominasi sehingga orang-orang merasakan penindasan yang luar biasa. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan nova astral milik orang lain. Pergi. Qin Wentian menunjuk lagi dengan jarinya, dan nova astral iblis yang menakutkan itu mengeluarkan raungan seperti naga. Nova itu bergemuruh melesat di udara, memancarkan tirani, menambah efek penindasan dari pedang berwibawa. Getaran pada nova astral tetua itu semakin kuat, memancarkan ketidakstabilan seolah bisa runtuh kapan saja. Pada saat ini, akhirnya ia mengerti mengapa bahkan sebelum pedang Qin Wentian terhunus, nova astral Zhongpeng sudah hancur. Ini adalah penindasan karena kualitas nova astral. Tingkat nova astral Qin Wentian satu tingkat lebih tinggi dibanding yang lain. Beberapa murid di sekitar sedang menyaksikan pertempuran ini. Tetua itu sebelumnya mengatakan ingin membunuh Qin Wentian demi membersihkan sampah klan Zhong. Ia kini seperti menunggang harimau dan tidak bisa turun. Bagaimanapun juga, ia harus memenangkan pertempuran ini atau martabat para tetua akan hilang, hancur di tangannya. Kilatan cahaya menakutkan berkelebat di matanya. Nova astral dalam tubuh tetua itu muncul satu demi satu, semuanya dilapisi kehendak mandatnya. Keduanya hampir memasuki pertempuran yang dapat mengguncang langit dan bumi. Kurang ajar. Suatu teriakan dahsyat membuat darah dan ki di tubuh para penonton berputar liar, mengandung dampak menggetarkan seperti sambaran petir, bahkan mengaburkan kesadaran beberapa penonton yang lebih lemah. Niat bertarung Qin Wentian dan tetua itu seketika lenyap, gelombang kejut yang terkonsentrasi dalam jumlah besar itu seolah menghilang menjadi ketiadaan oleh kekuatan teriakan tersebut. Pemimpin klan. Aku sudah memahami seluruh proses mengapa hal ini terjadi, tidak perlu bagi kalian berdua menjelaskan lebih lanjut. Zhongpeng memanfaatkan Zonghong, memintanya mencari putra pedang untuk meminta bimbingan. Qin Wentian tidak sengaja mempersulitnya, namun Zonghong justru dengan sengaja mencemarkan reputasi putra pedang. Sementara kau, sebagai seorang tetua, tanpa berkonsultasi denganku, kau berniat mencabut gelarnya? Aku memberimu muka karena kau seorang tetua dan tetap diam. Namun kau tidak memahami beratnya situasi dan bahkan ingin membersihkan sampah, klan? Untuk siapa kau membersihkan sampah itu? Biasanya, meskipun Zhong Yi berwibawa, ia memiliki karakter yang sangat hangat saat berinteraksi dengan orang lain. Namun sekarang, ia benar-benar marah. Keheningan langsung menyelimuti seluruh area, semua orang terintimidasi oleh aura pemimpin klan. Meskipun tetua itu merasa tidak puas di dalam hati, ia tetap menundukkan kepala dan tidak berani membantah. Bagaimanapun, statusnya berbeda dengan Zhong Yi. Zhong Yi adalah pemimpin klan, sementara ia hanya seorang tetua. Di atasnya, masih ada para doyen. Hati Zhongpeng telah menyimpang, itulah sebabnya Qin Wen harus turun tangan. Selain itu, mulai sekarang, ketika putra pedang Qin Wen bertindak, tidak seorang pun boleh mempertanyakannya atau bahkan menyelidiki motifnya, kata Zhong Yi dengan dingin. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya kepada Zonghong dan berkata, Zonghong, aku tahu karaktermu tidak buruk, namun hatimu tidak cukup teguh. Itulah sebabnya. Orang lain begitu mudah memanfaatkanmu. Aku sekarang mencabut statusmu sebagai kandidat putra pedang. Masuklah ke pengasingan dan renungkan tindakanmu. Ya, pemimpin klan. Zonghong membungkuk kepada Zhong Yi. Sebelumnya, hatinya telah terguncang hebat ketika menyaksikan kekuatan Qin Wentian. Ia tahu bahwa sejak awal Qin Wentian bahkan tidak peduli untuk berdebat dengannya. Dengan kekuatan seperti itu dan karakter Qin Wentian, ia tidak mungkin sengaja mempersulit eksistensi seperti Zonghong. Jika tidak, ketika ia beberapa kali memprovokasi dan menentangnya sebelumnya, Qin Wentian bisa dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu serangan telapak tangan santai. Masalah hari ini berakhir di sini, tidak seorang pun boleh mengejarnya lagi. Sebaliknya, pergilah mempersiapkan diri, pertempuran untuk memperebutkan kendali atas wilayah pedang akan dimulai 5 hari lagi. Saat waktunya tiba, jangan sampai kalian semua hanya pandai pamer satu sama lain, kata Zhong Yi sebelum mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Dari awal hingga akhir, ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Qin Wentian. Namun semua orang mengerti bahwa pemimpin klan Zhong Yi menaruh kepercayaan yang sangat besar padanya dan jelas memihaknya. Namun sejujurnya, tingkat kekuatan Qin Wentian memang membuka wawasan mereka. Tak disangka ia bahkan berani bertarung melawan seorang tetua. Pada saat ini, para penonton tanpa sadar berpikir bahwa jika Qin Wentian berpartisipasi dalam pertempuran wilayah pedang, mungkin kali ini klan Zhong memiliki peluang untuk menang. Bagi murid generasi ini, sekte pedang surgawi dan klan Li sama-sama sangat kuat,
sementara murid klan Zong tidak cukup menonjol. Meskipun mereka sering menghibur diri, semua orang tahu peluang mereka untuk memenangkan pertempuran wilayah pedang tidak besar. Kemungkinan besar, pemenangnya adalah sekte pedang surgawi. Namun sekarang, secercah harapan telah muncul. Dengan satu pikiran, Qin Wentian menarik kembali nova astralnya ke dalam Yuan Fu, lalu melirik tetua itu sebelum berbalik pergi. Masalah ini tidak mampu mengguncang hatinya. Anggap dirimu beruntung. Tetua itu berwajah muram saat ia juga menarik kembali nova astralnya. Namun ia tetap melontarkan kata-kata dingin itu, seolah jika bukan karena kemunculan pemimpin klan, Qin Wentian pasti sudah mati. Qin Wentian terus berjalan pergi, sepenuhnya mengabaikannya. Untuk mempertahankan sedikit harga diri, tetua itu tidak punya pilihan selain mengatakan hal tersebut. Namun jika mereka benar-benar bertarung, pihak yang dirugikan jelas bukan Qin Wentian. Para penonton semua berpikir, jika pemimpin klan tidak muncul, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran antara Qin Wen dan tetua itu? Nova astral Qin Wentian sangat menakutkan, namun tetua itu memiliki keunggulan dalam tingkat kultivasi. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya tidak diketahui. Namun kemungkinan tetua itu menang, yang tingkat kultivasinya 2 lapis lebih tinggi, sedikit lebih besar. Tentu saja, hal ini akan selalu menjadi misteri, tidak akan pernah ada jawabannya. Qin Wen sangat kuat. Gadis muda Zongleng menatap punggung Qin Wentian yang menjauh, dengan tatapan kagum di matanya. Pertarungan tadi benar-benar mengejutkannya. Pemimpin klan benar-benar memiliki penilaian yang tajam, tak heran ia memilih orang ini sebagai putra pedang. Peristiwa ini menimbulkan gema besar di seluruh klan Zong. Anggota keluarga Zongpeng membenci Qin Wentian dengan penuh kebencian di hati mereka. Tetapi karena pemimpin klan telah berbicara, tidak seorang pun berani mengambil tindakan. Namun bagi para anggota generasi muda yang telah menyaksikan pertempuran itu, mereka sudah lama melupakan masalah Zong Hong yang mencemarkan reputasi Qin Wentian. Yang mereka ingat hanyalah betapa menggetarkan Qin Wentian saat bertarung. Sikap tiraniknya dan kemenangan mudah yang ia peroleh telah terpatri dalam ingatan mereka. Melumpuhkan Zongpeng bahkan tanpa menghunus pedangnya, menghadapi seorang tetua tanpa sedikit pun rasa takut atau gentar. Karakter seperti itu benar-benar luar biasa. Bahkan, beberapa generasi muda mulai merasakan kekaguman mendalam terhadap Qin Wentian. Mereka sering mendatangi kediamannya untuk meminta bimbingan. Qin Wentian tidak menolak siapapun dan dengan sabar menjelaskan berbagai hal yang mungkin mereka temui dalam kultivasi. Memberikan manfaat besar bagi para pemuda itu. Mereka yang menerima bimbingannya kembali dan memberitahu senior serta tetua mereka, dan dalam waktu singkat, popularitas serta prestis Qin Wentian di kalangan generasi muda klan Zong menjadi tak tertandingi. Qin Wentian sendiri mungkin tidak pernah membayangkan hal akan berkembang seperti ini. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Hari ini, banyak sosok berkumpul di lapangan latihan klan Zong. Di atas sebuah platform tinggi, pemimpin klan Zong Yi berdiri memandang para murid klan Zong. Pertempuran wilayah pedang akan menentukan kendali atas wilayah itu selama 10 tahun ke depan. Mari berharap kali ini klan Zong kita yang menjadi pemenang, kata Zong Yi, lalu dengan sebuah gerakan, pedang kuno muncul di bawah kakinya dan ia berdiri di atasnya. Mereka yang ingin menyaksikan juga boleh ikut. Berangkat, kata Zong Yi dengan tenang. Seketika pedang yang ia pijak melesat ke langit dan melaju menuju lokasi wilayah pedang. Semua orang masing-masing berdiri di atas pedang mereka, dan beberapa saat kemudian, ki pedang memenuhi udara di lapangan latihan saat satu demi satu sosok terbang melintasi langit, membentuk pemandangan yang sangat spektakuler. Yang memimpin tidak lain adalah Zong Yi, sementara di sampingnya adalah para doyen klan Zong. Di belakangnya adalah para tetua, dan Qin Wentian mengikuti dekat di belakang, memimpin kelompok murid maju. Qin Wentian berdiri di atas pedang kunonya dengan kedua tangan terlipat di dada, memancarkan aura ketenangan yang tak tertandingi. Banyak tatapan tertuju padanya, beban untuk memenangkan pertempuran ini sangat bergantung pada putra pedang. Anggota klan Zong bergerak bersama, terbang keluar dari kota penghormatan pedang. Namun dari arah lain, kekuatan pedang yang menjulang juga terpancar saat kelompok lain muncul. Ketika kedua pihak saling bertatapan, niat pedang tak kasat mata bentrok di tengah udara. Pihak lain adalah salah satu dari 3 kekuatan besar kota penghormatan pedang, klan Li. Mereka juga telah tiba. Pemimpin generasi muda klan Li secara alami adalah Li Ran. Ia akan menjadi perwakilan mereka dalam pertempuran tingkat Heavenly Dipper. Para anggota yang mengikutinya mengalihkan pandangan ke arah klan Zong. Mata mereka dipenuhi provokasi dan penghinaan yang mendalam. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari.
Link dukungan tersedia di deskripsi.